Welcome to my channel T10 TV. Selamat bergabung kembali guys di T10 TV, channel kesayangan gue dan mungkin juga kesayangan teman-teman semuanya. Oke, kembali kali ini gue akan membahas tentang kisah nyata di balik layar sportcaster. Apa ya yang diangkat ya? Nah, ini tergantung dari pertanyaan lo semuanya guys di kolom komen. Dan kali ini pertanyaan yang akan gue angkat adalah bagaimana sih seorang presenter olahraga bisa mengatasi nervous atau gemeter atau gugup? Nah, ini menarik ya. Oke, bercerita bisa memberikan inspirasi bagi sesama. Semoga dengan nonton ini, dengan kisah nyata di balik layar sportcaster, lo bisa mendapatkan inspirasi. Oke, gugup atau nervous adalah sebuah hal yang sangat wajar guys. Kita manusia, kita pasti memiliki rasa takut, cemas, nervous ketika kita akan melakukan sesuatu yang jarang kita lakukan atau tidak biasa kita lakukan. Itu wajar. Dan gue pernah mengalami hal yang sama juga. Ketika gue pertama membawakan acara, itu rasanya pengen ke toilet berapa kali, pengen pipis, pengen pup, tapi nggak bisa juga. Jadi cuman rasanya aja, sampai di toilet nggak keluar juga. Terus mules perut, padahal nggak makan apa-apa gitu. Tapi itu menjadi satu hal yang wajar, karena gue akan melakukan sesuatu yang tidak biasa gue lakukan. Kalau misalnya gue suruh makan gitu, gue nggak nervous makan, gitu kan. Gue disuruh main basket, gue main basket, nggak nervous, karena itu kebiasaan gue main basket, makan. Nah, ini membawakan acara waktu itu. Akhirnya apa yang gue lakukan? Dari pengalaman gue, untuk bisa mengatasi nervous itu sebetulnya ada beberapa hal. Kalau gue pribadi, yang pertama, kalau gue tidak siap bahan, tentunya gue nervous. Kalau gue kurang tidur, gue nervous. Kalau gue kurang atau gue salah makan, misalnya gue mau siaran, gue makan pedes-pedes, itu akan mengganggu perut, itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam berpikir. Jadi kalau gue simple, selama gue siapkan bahan siaran dengan baik, gue tidur cukup, gue makan minum cukup, itu tentunya tidak akan membuat gue nervous. Kalau keempat ini adalah hal yang mungkin harus dilakukan dulu ya, harus jam terbang. Nah, semakin lama kita memiliki pengalaman di bidang tersebut, kita tidak akan nervous. Jadi hanya sebenarnya simple aja menurut gue ya, kalau versi gue 4 hal ini penting banget. Yang pertama adalah tentunya lo harus menguasai pekerjaan itu. Kedua, lo tidur cukup, lo sehat maksudnya ya, tidur cukup sehingga badan fit. Ketiga, nggak kurang makan, nggak kurang minum gitu, nggak lapar, nggak kekenyangan juga gitu. Yang keempat itu jam terbang. Jadi semakin lo latihan, berlatih, nervous itu akan hilang. Karena apa? Karena di otak lo dan pikiran lo udah, oh gue udah biasa kok, meskipun hanya latihan. Nah, kali ini akan tampil di depan studio di kamera gitu. Tapi kan lo udah pernah lakukan di rumah, latihan. Itu akan sangat membantu guys. Itu nyata. Jadi gue sih orangnya nggak ribet ya, maksudnya cara-cara yang gampang aja. Kalau lo tanya tadi kenapa untuk ngasih nervous, ya itu. Dan satu lagi mungkin tambah dari gue, tips dari gue, datanglah cepat. Jadi misalnya ketika lu kerja atau lu mau syuting nih jam 7 malam, nah lu datang jam 5 lah gitu. Jadi lu bisa tahu dulu, ngobrol-ngobrol sama kru, misalnya sama kameramen, ngobrol sama produser, ngobrol sama tukang makeup gitu, ngobrol sama switcher atau siapa-siapapun lah, pokoknya tim produksi lah. Jadi lo udah membangun chemistry dulu, udah membangun suasana yang enak dulu. Terus lo masuk ke studio, lo lihat, oh ini studio gue ya, gini, lo lihat dulu. Jadi tenang, lo tahu situasi, kondisi yang akan lo lakukan gitu. Kalau lo datang telat, udah makeup buru-buru, lari-lari, nafasnya terengah-engah, udah buyar semuanya. Jadi kalau misalnya mau ngilangin nervous ya itu. Jadi lo harus lebih siap, ready untuk segala macam situasi. Itu tips-tips yang bisa gue berikan. Kalau misalnya nervous, memang sampai detik ini gue masih nervous. Tapi nervous itu kadarnya dari 100%, sekarang tinggal 1%. Kadang-kadang 2%, tapi nggak mengganggu gitu. Kalau di bawah 5% dari 100% itu berarti lo udah profesional, udah siap untuk tampil dalam berbagai macam acara. Tapi kalau sampai 0%, nggak mungkin.
Itu nggak mungkin, pasti ada nervous. Lu bukan orang kali kalau misalnya nggak nervous. Jadi lu jangan kecil hati atau nggak pede karena lu sering nervous. Nggak apa-apa, itu wajar. Sekarang bagaimana caranya dengan 5 hal itu lu bisa mengurangi kadar nervous lo, untuk lo bisa tampil sebagai seorang pembicara di depan banyak orang, sebagai presenter, sebagai MC, mungkin sebagai moderator. Itu kan banyak untuk menghilangkan nervous. Jadi lo harus menguasai public speaking, menguasai materi. Lo bisa datang lebih cepat, dan latihan itu akan menjadi kunci bahwa sukses atau tidaknya seseorang. Jangan pernah lupa untuk berlatih atau latihan meskipun sudah jam terbangnya tinggi. Jadi kayak gue udah lama banget siaran, tapi gue tetap harus latihan. Karena apa? Karena ilmu itu selalu berkembang ya, selalu berkembang, dan zaman itu selalu berkembang. Jadi gue harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan selera pemirsa, dan juga harus gue tetap mengasah ilmu gue. Gitu guys. Jadi gue berharap ya lo bisa mendapatkan banyak inspirasi atau ilmu dari menyaksikan tayangan ini, bahwa nervous itu wajar, tapi kita bisa mengikisnya dengan 5 hal tersebut, sehingga kadar nervous yang awalnya 80% kikis tinggal di bawah 10% atau di bawah 5%. Itu akan menjadi mantap, dan lo bisa kembali menjadi seorang public speaker yang bagus ya. Gue berharap bahwa banyak yang menyaksikan tayangan ini bisa berkeinginan menjadi seorang sportcaster, meneruskan Tio Nugroho, meneruskan yang lain-lain. Oke? Itu ya guys. Kalau lu nggak tahu, sekarang lu tahu. Nah, makasih udah menyaksikan Tes10 TV dalam kisah nyata di balik layar sportcaster. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan juga share videonya kemana-mana guys. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Tetaplah nonton Tes10 TV. Tio Nugroho sign out. Undur diri. Bye.